Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Fiah nanti, Ibu Fiah bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini ya Bu ya. Baik Bu Fiah, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fiah. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, baik Bu Fiah. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Fiah terapkan dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas adalah peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baik, jadi nanti materinya itu apa Bu? Tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baik, kemudian untuk area pengembangan Bu ya. Untuk arah pengembangannya nanti yang dikembangkan dari siswa Ibu ini nantinya apa? Di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Ya. Karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, jadi nanti mereka langsung praktik atau gimana Bu? Ya langsung praktik, menentukan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Menentukan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik. Kemudian Ibu Fiah nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti apa? Nah, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah problem based learning. PBL ya Bu ya. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah. Ya, tentu nanti kegiatan Ibu pasti ada urutan atau langkah-langkah dari PBL ya Bu ya, atau problem based learning. Baik, kemudian untuk strateginya, untuk strategi pembelajaran nanti pakai strategi apa Bu? Nah, untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Untuk prosesnya, kalau untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio visualnya, visual dan kinestetiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya beri tugas yang berbeda. Ya, jadi untuk prosesnya nanti Bu Fiah akan memetakan sesuai gaya belajar. Ya, gaya belajar mereka ada yang audiovisual, visual, dan kinestetik. Dan kemudian untuk yang kontennya? Nah, untuk kontennya nanti peserta didik akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Jadi mereka dalam bentuk materi yang berbeda, mereka akan ada yang mencari internet secara visual, ada yang mencari berupa tes, gambar, dan sesuai dengan minat anak-anak. Ya, pokoknya yang sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau mereka belajar yang visual mungkin nanti diberi video sumber daya alam. Kalau yang kinestetik mungkin nanti disesuaikan aja gitu. Ya, baik. Kemudian Bu, untuk penilaiannya nanti, untuk penilaiannya bagaimana di dalam kelas? Nah, untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tertulis dari hasil tugas peserta didik. Di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didiknya. Observasi ya? Ya. Baik, kemudian untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa ya? Ya, untuk sasaran kelasnya ya kemungkinan kelas 8A lah. 8A Ya. ya. Jam ke berapa Bu? Jam ke-5, ke-6. Oh ya, jam ke-5, jam ke-6. Kemudian itu nanti rencananya Ibu Fiah pelaksanaannya di hari apa? Ya, di hari Senin. Di hari Senin, oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu Ibu Fiah. Jadi saya hanya ingin tahu aja
arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu Fia, karena nanti yang saya pantau itu berkaitan juga dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Senin, Bu ya, jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasi, Ibu Fia bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Fia rencanakan ya. Nah, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model dan lain sebagainya, saya harap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat, gitu ya Bu ya. Jadi agar pembelajaran juga bisa maksimal untuk siswa. Semoga hari Senin kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita juga akan melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Baik Bu, hanya itu dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perasaan saya setelah observasi kemarin, ya saya agak sedikit grogi karena ada yang mengawasi saya mengajar. Sebelumnya kan nggak ada. Kemudian bisa tidak diceritakan kembali proses pengajaran yang dilakukan kemarin? Bisa. Pembelajaran jadi gimana proses belajar? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya rencanakan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lah pada diri saya sendiri, dan juga peserta didiknya ada hambatan di situ. Yang pertama, adanya media pembelajaran yang kurang disediakan di rumah. Nah, jadi lamanya pembelajaran di situ karena menyiapkan media dan kurang mengorganisasi peserta didiknya. Jadi peserta didiknya di sini kurang aktif dalam presentasi, hanya beberapa orang aja yang aktif. Berarti kalau proses belajar itu sudah sesuai dengan sintak-sintak yang lebih sampai bentuk. Cuman di sini kemarin saya melihat juga model pembelajaran yang diterapkan itu Model pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan metode PBL ya, Blended Learning. juga sudah tampak ya, seperti yang Ibu terapkan pada saat observasi. Nah, untuk pembelajaran program eksperimennya, kemudian selama proses pembelajaran itu Ibu
untuk pembelajaran kemarin ada sedikit hambatannya itu yang menyiapkan media pembelajaran yang seharusnya di awal sebelum pembelajaran, tapi lamanya di situ menyiapkan media pembelajarannya. Berarti kendalanya di sisi waktu ya. Ya, di situ. Memang kemarin saya lihat juga pada saat proses pembelajaran dulu itu agak lama di mengatur atau menyiapkan media pembelajaran seperti laptop, kemudian memang itu merupakan kendala yang kemudian kalau dari segi siswanya Kalau dari segi siswanya, dalam pembelajaran kemarin anak-anaknya sudah bisa diatur atau diorganisasikan. Hanya saja ada beberapa siswa yang kurang partisipasi aktif dalam kelompok. Hanya orang-orang itu saja yang mau jawab atau yang presentasi, yang ngomong seperti itu. berarti di sini pada saat pembelajaran berlangsung hanya siswa-siswa tertentu saja yang berpartisipasi aktif. Ya. Berarti kalau saya simpulkan itu kemarin kayak siswa itu saja ya, Ya. berarti siswa yang pintar saja. Ya, Ya. seperti itu. Kemudian untuk dari segi hambatan masalah media dan sarana tadi juga sepertinya kurang pengaturan atau waktunya ya. Kira-kira dari solusi yang permasalahan yang dihadapi, adakah solusi ke depannya supaya lebih baik, supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu? Misalnya dari hal proyektor tadi, jadi bagaimana dengan atasnya? Untuk solusi yang akan saya lakukan ke depannya, ya sebelum pembelajaran dimulai sudah disediakan dulu, maksudnya sudah disediakan dulu namanya media pembelajarannya, itu untuk medianya, untuk peserta didiknya, alangkah baiknya mereka dilaksanakan asesmen awal, asesmen diagnostis. Jadi dengan pemetaan anak, minat belajar anak, jadi kita bisa melihat minatnya di mana, di situ kan, mana yang hobi menggambar, mana yang hobi menulis maupun teknologi. Jadi di situ disesuaikan dengan minat belajar mereka. Mungkin dengan seperti itu mereka jadi aktif atau lebih bersemangat untuk belajar. Aktif, kreatif, dan bersemangat ya. Berarti untuk kalau saya simpulkan masalah alat, sarana dan prasarana ini berarti ibu harus menyiapkan sebelum jam pembelajaran langsung ya. Dalam hal ini bisa ibu minta bantuan atau sesuatu yang digunakan dalam menggunakan alat. Ada misalnya salah satu strategi atau belum ada? Ada, cuma saya belum buat itu, belum koordinasi sama orang-orangnya ya, ibu atau staf TU-nya. Jadi kewalahannya di situ. Kewalahan ibu sendiri. Ya, karena saya nggak tesnya sendiri. Ya, berarti kalau disimpulkan dari segi sarana ibu sarana pembelajaran, pertama ibu minta bantuan dengan salah satu rekan ibu yang paham IT seluruh ya, supaya bisa mengatur jam pembelajaran tadi. Kemudian juga dari segi waktunya juga ibu mungkin menyediakannya lebih awal ya. Jadi ya kalau di dalamnya pada saat pembelajaran semua sudah siap seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk siswa tadi kendalanya siswa itu kurang aktif dalam partisipasi. Kemudian solusi yang perlu kemudian tadi yang akan dijalankan itu adalah menyiapkan Asesmen awal atau asesmen diagnosis tadi untuk memetakan minat belajar siswanya dulu sebelum melakukan pembelajaran. Berarti setelah melakukan asesmen diagnostik nanti siswa itu sudah minat belajarnya sudah dibagi. Iya, udah dikerja sesuai dengan minat belajar mereka, maunya yang kayak gimana, seperti itu. Berarti juga setelah dilakukan asesmen diagnostik ini juga merangsang siswa untuk menjadi lebih aktif juga. Nah, kemudian boleh juga misalnya kalau ada siswa yang lebih aktif itu tentu saja dapat disebutkan namanya bisa juga ya. Misalnya kan di kelas 9B itu hanya 9 tantangan misalnya.
dan juga kita sebutkan langsung. So, si Andri coba sebutkan, si Budi sebutkan. Ya mereka itu kadang saya panggil cenderung diam, ya cenderung diam. Entah itu mengerti atau enggak saya kurang tahu di situ. Jadi salah satunya saya melihat mereka itu memang peminatnya di situ. Nah, waktu kemarin saya melakukan observasi, jadi dengan pemetaan kelompok sesuai dengan minat belajar mereka, jadi di situlah mereka udah ada perkembangan partisipasi aktifnya. Udah mulai di situ karena ada sesuai dengan minat belajar mereka. Tadi Ibu juga menemukan solusi untuk dari permasalahan siswa yang aktif ya, yang melakukan pemetaan melalui asesmen diagnostik asesmen awal. Kemudian kira-kira apa dimulai aksi untuk selanjutnya Minggu depan setelah kelima. setelah kegiatan kelima seperti biasa akan menerapkan apa yang disebutkan. Baik, luar biasa juga saya sudah melihat dari proses pembelajaran itu dari awal sampaikan di praobservasi, dan selama observasinya juga sudah nampak dari sintaks-sintaksnya juga dari pendahuluan, kemudian kegiatan bentuknya juga tidak runtut seperti itu. PBL-nya juga pada pelajaran juga sudah nampak, program basic ini menjaga realisasinya juga sudah dilihat. Hanya beberapa kendala dan itu sudah mengungkapkan solusinya seperti apa dan kapan akan melaksanakannya. Baik Bu, terima kasih. Hanya itu saja kegiatan dari pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih sudah bersama saya dari kegiatan observasi sampai pasca observasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.